wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Yang pertama yaitu saya sendiri, Bai Aswani. Yang kedua, M. Mashat Hadi. Nah, di sini kami akan membahas tentang model kurikulum. Anda siap? Ready, go! Model kurikulum. Model konsep kurikulum muncul sebagai implikasi dari adanya berbagai aliran dalam pendidikan, antara lain aliran pendidikan klasik, tradisional, melahirkan konsep kurikulum rasionalisasi atau objek akademis. Aliran pendidikan pribadi melahirkan konsep kurikulum aktualisasi diri atau humanistik. Aliran pendidikan interaksionis melahirkan konsep kurikulum rekonstruksi sosial, dan pendidikan teknologis melahirkan konsep kurikulum teknologis. Setiap aliran pendidikan bertitik tolak dari asumsi yang berbeda. Nah, yang pertama itu adalah kurikulum subjek akademis atau rasionalisasi. Dalam pengertian tradisional, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh peserta didik untuk memperoleh ijazah. Pengertian kurikulum ini tergolong tradisional karena bersumber dari aliran pendidikan tradisional atau klasik. Implikasinya adalah kurikulum harus menyediakan seperangkat mata pembelajaran yang terpisah-pisah antara satu dengan lainnya. Isi mata pembelajaran itu adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan merupakan inti dari model konsep kurikulum subjek akademik. Dilihat dari aliran pendidikan yang melatar belakangnya, yaitu pendidikan klasik tradisional, maka konsep kurikulum ini tentu dianggap paling lama atau tua. Meskipun demikian, sampai sekarang model konsep kurikulum ini masih banyak digunakan di negara termasuk di Indonesia. Yang kedua adalah kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial sudah dimulai pada tahun 1920-an. Ketika itu, Han Lothrop menegaskan bahwa selama ini terdapat kesenjangan antara kurikulum dan kebutuhan masyarakat. Dia juga sangat berharap agar siswa dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang luas, serta memiliki ide atau gagasan yang cemerlang tentang masyarakat, termasuk upaya pemecahan masalah-masalah sosial pada gilirannya. Nah, siswa bersama stakeholdernya dapat menciptakan masyarakat baru, yaitu masyarakat yang memiliki stabilitas ekonomi, tingkat pendidikan yang memadai, lingkungan yang sehat, keluarga yang sejahtera, dan mempunyai wawasan masa depan. Pada awal 1950-an, Theodore Bell juga mengemukakan gagasannya tentang rekonstruksi sosial melalui prosedur demokrasi. Lanjut. Nah, kurikulum ini bersumber dari aliran pendidikan internasional yang menekankan interaksi dan kerjasama antar siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat. Menurut pemahaman kurikulum rekonstruksi sosial bahwa kepentingan sosial harus diletakkan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Asumsi adalah A. Perubahan sosial merupakan tanggung jawab masyarakat, dan B. Masih ada kesenjangan antara kurikulum dengan masyarakat. Sekolah merupakan institusi pendidikan yang memiliki peran strategis, yaitu sebagai agen perubahan sosial atau agents of social change. Tujuan utama kurikulum ini adalah mengembangkan kemampuan siswa untuk menghadapi masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dikembangkanlah proses pembelajaran yang berorientasi pada masalah-masalah sosial yang memang dianggap urgen. Yang ketiga adalah kurikulum humanistik. Kurikulum ini lebih mengutamakan perkembangan anak sebagai individu dalam segala aspek kepribadiannya. Nah, konsep ini banyak dianut oleh berbagai aliran, mulai dari pengikut psikologi, Gestalt, sampai yang berpendidikan radikal, termasuk penganut mistik. Anak merupakan satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Tujuan pendidikan adalah untuk membina anak secara utuh, baik fisik, mental, intelektual, maupun aspek-aspek afektif lainnya. Sikap seperti sikap minat, bakat, motivasi, emosi, perasaan, dan nilai. Nah, kurikulum ini sesuai dengan kurikulum transformasi. 4. Konsep kurikulum dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini cukup pesat. Perkembangan tersebut
telah mempengaruhi sistem pendidikan nasional di Indonesia. Tidak heran jika sampai dengan tahun 1970-an, sekolah di Indonesia masih menggunakan teknologi atau alat-alat pendidikan yang tradisional, seperti papan tulis, kapur, sabak, dan grid. Sekitar tahun 1980-an, komputer mulai banyak digunakan di lingkungan pendidikan formal, terutama di perguruan tinggi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, guru-guru di sekolah SD, SMP, SMA, dan yang sederajat sudah banyak yang memahami dan terampil menggunakan komputer. Bahkan sekarang ini, hampir di setiap sekolah sudah memiliki laboratorium komputer. Realitas juga menunjukkan tidak hanya komputer yang bisa dimanfaatkan guru di sekolah, tapi juga proyektor, infocus, televisi, flash disk, radio, video, tape, recorder, film, dan sebagainya yang lazim disebut perangkat keras atau hardware. Perkembangan teknologi tidak hanya pada aspek perangkat keras, tetapi juga pada perangkat lunak, software, seperti modul, programmer, interaction, dan testing machine. Dengan demikian, teknologi memiliki dua dimensi pokok, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Apa yang diuraikan di atas termasuk teknologi dan pendidikan, teknologi education. B. Model-model pengembangan kurikulum. Berikut akan dibahas 7 macam-macam model pengembangan kurikulum, yaitu model administratif, model pendekatan grassroots, model administrasi, model Wickham, model Rogers, model pemecahan masalah, dan tips inverted model. B. Sintaksis dalam pembelajaran. Sintaksis dalam pembelajaran kurikulum SD mencakup banyak aspek, tergantung pada mata pelajaran dan konteksnya. Berikut ini beberapa contoh sintaksis dalam pembelajaran kurikulum SD. Yang pertama adalah matematika, guru mengajarkan cara penjumlahan bilangan bulat. Kedua adalah bahasa Indonesia, siswa membaca cerita pendek dan menyoroti kata-kata kunci. 3. Ilmu pengetahuan alam atau IPA. 4. Seni, siswa menggambar pendekatan alam. Dan yang terakhir adalah pendidikan jasmani. C. Sintaksis model kurikulum SD. Model kurikulum SD dapat bervariasi berdasarkan negara dan sistem pendidikan. Namun, sintaksis umum yang digunakan dalam merancang model kurikulum SD biasanya melibatkan komponen-komponen berikut, yang dimulai dari mata pelajaran, tujuan pendidikan, struktur tahun pelajaran, konten pelajaran, metode pengajaran, evaluasi dan penilaian, sumber belajar, penyesuaian, evaluasi dan perbaikan, dan yang terakhir, kebijakan sekolah dan pemerintah. D. Pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah pola atau desain, bahan atau isi kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran, serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. E. Jenis-jenis organisasi kurikulum. Berikut adalah beberapa jenis organisasi kurikulum yang dapat ditemukan dalam literatur, yang dimulai dari kurikulum mata pelajaran terpisah, kurikulum berdasarkan mata pelajaran, kurikulum berkorelasi atau kurikulum gabungan, kurikulum terpadu, dan kurikulum bidang luas. Sekian video pembelajaran dari kami, yaitu tentang model kurikulum. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.